Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini kebetulan saya ditemani bapak-bapak seksi-seksi nih. Ya, kebetulan kita di kota yang sangat indah, sangat luar biasa. Di mana Pak Ipun nih? Di Dubai, Pak Edi ya. Oke. Iya, Dubai. Apa kabar, Pak Edi? Baik, alhamdulillah. Lama nggak jumpa ya? Ya, alhamdulillah. Karena corona ini memisahkan kita, mungkin karena kondisi lah ya. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita semuanya. Tapi saya lihat makin maju aja tuh perut. Ya perut. Perut lagi dia. Kayaknya saya selama pandemi nggak pernah ketemu Pak Edi ya? Iya betul. 2 tahun dah. 2 tahun kita nggak Hampir ketemu. 2 tahun. Kalau Pak Iput kita ketemu sebelum kena COVID. Tapi Pak Idram makin lama makin meninggalkan dunia hitam dia. Coba lihat cek aja Pak Edi. Ya. Yang butuhnya. Gimana ceritanya Pak Edi kemarin di Dubai? Enak nggak? Alhamdulillah. Kemarin itu memang juga rezeki Allah berikan untuk saya sebenarnya. Ya. Awalnya saya juga nggak sempat berpikir, udah sempat berpikir sih untuk pergi, cuma memang ada banyak kendala, kemudian banyak hal yang harus kita pikirkan. Berapa lama itu penerbangan dari Jakarta ya? Jakarta. Berapa jam? Sekitar 8 jam. Wus. 7 jam Tapi lebih sedikit. Sudah sampai Makkah Madinah sama itu ya? Berarti ya? Ya, kan dekat. Itu. Dubai, perjalanan Abu Dhabi ke Mekah itu sekitar 1 jam lagi dengan penerbangan. Nah, jadi memang itulah tadi saya katakan Allah berikan rezeki untuk saya supaya bisa melihat dunia Arab, karena selama ini memang cita-cita kepengen ke Arab. Ya. Arab itu benua atau bukan sih? Bukan ya? Dia Jazirah Arab. Jazirah Arab. Ketemu haji banyak. Haji. Jadi dalam rangka apa Pak? Sana Pak? Jadi ada kongres World Union Wound Healing Societies. Jadi di sana ada kongres perhimpunan profesional luka, baik dokter, perawat maupun praktisi yang lain Seluruh dunia? seluruh dunia. Jadi Keren. alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa tokoh keperawatan dan dokter yang memang sangat intensif bidang luka, seperti Kit Harding, kemudian Profesor ya? ya. Jadi alhamdulillah bisa ketemu minimal, walaupun kita tidak bisa menyerap semuanya, tapi setidaknya ketemu dengan orang hebat, itu kita bisa berorang hebat gitu Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak Edi kesana mewakili siapa nih? Sebagai apa ini coba? Ya, saya ke sana yang pertama karena mewakili INWCCA, INWCCA itu Indonesia apa? Wound Care Clinician Association. Oh iya, Pak. Jadi kita juga sebagai supportnya Kongres WUHS di sana. Jadi saya bersama juga salah satu pembicara dari Indonesia, Bu Widasari Srigetarja. Ya, alhamdulillah bisa ke sana, bisa melihat suasana kongres, bisa juga belajar budaya Arab, kemudian Bahasa Arab bisa berarti dong? ahlan wa sahlan. Syukron. Tapi Pak Edi di sana sama siapa Pak? Bu Ida. Ya, ada Bu Ida, kemudian Depi, kemudian Mas Burhan, Gubernur Indonesia AJT. Jadi hebat juga Mas Burhan, itu juga rezeki luar biasa. Ya. Mas Burhan mendapatkan seperti scholarship ya, sponsorship dari WUHS karena salah satu artikelnya juga diterima di sana untuk oral presentasi. Jadi dia juga dibiayai, dapat hotel, kemudian dapat tiket pesawat. Alhamdulillah luar biasa lah. Karena dia submit artikel. Ya, submit artikel. Ya. Jadi semua orang presentasi di sana difasilitasi apa? Ya, salah satu dari kita itu Mas Burhan. Mantap. Nah, Bu Ida, kalau Bu Ida ada beberapa sesi gitu, untuk bicara. Mas Burhan, selamat Mas Burhan. Ya, luar biasa Mas Burhan juga luar biasa. Ya. Itu berapa hari Pak untuk kegiatan konferensinya Pak? Kegiatan konferensi sendiri itu ada 4 hari, mulai dari pembukaan sampai closing 8 hari. 4 hari. Di Abu Dhabi Convention Center. Apa sih Pak kelebihan pengelolaan konferensi di sana sama di Yasuna Pabani lihat di Indonesia atau negara Asia lainnya dibandingkan dengan negara Asia? Ya, kalau kemarin di Abu Dhabi sebenarnya kongresnya meriah, tapi karena masyarakatnya yang mungkin masih suasana pandemi, itu yang hadir ke sana nggak terlalu ramai, mungkin sekitar 3.000-an. Padahal negara maju ya, Abu Dhabi ya? Ya, negara maju lah, negara kaya kan. Ada nasi nggak di sana? Ada nasi biryani luar biasa.
Nggak kayak di Eropa kan ada nasi. Ya, ini ada nasi biryani. Kalau meriah ya, cuman Meriah, ya. Jadi karena memang suasana pandemik, jadi orang juga masih berpikir berangkat atau enggak. Jadi yang mengikuti kegiatan itu baik secara jadi dibuat hybrid. Jadi ada yang virtual, ada yang langsung offline. Jadi yang datang mungkin sekitar 3.000 orang. Jadi kalau hallnya besar sekali hallnya. Ya, hallnya sangat besar. Tapi yang mengikuti secara virtual itu lebih banyak lagi dari yang hadir. Jadi sebenarnya meriah, sangat meriah, tapi karena memang pandemik, dari suasana pandemik, orang mungkin masih takut datang. Orang ketawa nggak kelihatan ya, karena pakai masker ya. Betul. kalau saya tanya, hal baru apa yang Bapak dapatin dari sana yang bisa share ke kita? Oke. Jadi beberapa hal tentunya memang pembahasannya memang sangat luas ya. Sangat banyak terkait dengan proses penyembuhan luka. Kemudian ada salah satu misalnya yang sempat saya ikuti dari awal sampai akhir bagaimana penanganan luka yang bersumber kepada nutrisi. Seperti kita ketahui selama ini nutrisi adalah salah satu faktor yang memang sangat mendukung untuk healing. Yang mereka bicarakan kemarin adalah bagaimana potensi penggunaan vitamin D untuk memperkuat connective tissue tadi. Jadi punya pengaruh besar rupanya. Jadi setelah diteliti, vitamin D ini jangan diabaikan. Jadi kelebihan vitamin D ini atau kebaikan vitamin D penggunaan sesuai dengan kebutuhan berat badannya ini sangat mempercepat juga mendukung healing yang lebih bagus. Kemudian juga saya lihat juga teknologi, Pak, perkembangan teknologi dibandingkan dengan di kita itu sangat lebih besar di negara-negara itu terkait dengan dressing. Kita bisa melihat misalnya ada dressing yang memang yang di Indonesia itu belum pernah masuk. Bahkan bagaimana yang penggunaan oksigen yang bisa portable ya di luka, kemudian ada sepatu yang bisa digunakan untuk offloading yang sifatnya bisa merekam atau bisa men-scan kondisi tekanan. Kalau sudah lebih tekanan dia bisa melakukan offloading secara otomatis. Jadi memang teknologi. Jadi saya lihat memang di wound healing ini teknologi menjadi sangat penting. Di samping memang clinician-nya yang harus terampil, tapi teknologi juga sangat diperlukan. Menunjang ya. Ya, betul, Pak. Oke, Pak Ikram, ada lagi pertanyaan? Bisa, pengalamannya bisa dibagikan ke kita. Ya. Semoga nanti event selanjutnya akan diadakan di mana ya, Pak? Malaysia 2026 WUWHS di Malaysia insyaallah. Nah, ya. Jadi kebetulan ini selesai. Kebetulan 26 ya. 2026. Jadi kebetulan Prof Hari Krishna sebagai presiden WUWHS yang baru ya. Jadi sudah dapat kesempatan kemarin di acara di Abu Dhabi. Ya. Alhamdulillah beliau terpilih sebagai presiden WUWHS berikutnya. Nanti ingetin Pak Indra lah, cek pasportnya lah. Udah ada expired ya? Iya. Kalau saya pergi ke luar negeri yang saya ingat duluan Pak Indra soalnya. Bisa cerita apa masalah Pak Indra? Pak Indra bisa cerita. Ketinggalan di bandara ya? Saya hanya dapat informasi. Kalau saya Pak Indra nggak tahu ya waktu itu. Pak ikut aja cerita. Jadi waktu di bandara sudah mau terbang itu baru tahu pasportnya expired tuh Bang. Kan imigrasi udah sampai imigrasi. Sudah, uang masuk itu dilihat loh kok expired lagi dia. Kasihan. Di mana di Suta? Di Suta, iya. Itu tahun berapa itu ya waktu ke Malaysia kalau nggak salah itu. Kasihan. Jadi teman-teman yang nanti ikut ke Malaysia ya, pertama siapkan pasportnya. Ya. Sebenarnya ini event-event tentang wound care ini akan sangat banyak di tahun-tahun yang akan datang ini, termasuk kita juga harus mensukseskan ASEAN Wound Summit. Ini yang memang saya pikir itu kita harus mengajak teman-teman. Itu kapan tadi? November insya Allah. Tahun ini, November 2022. Sultan. Sultan. Nggak usah perlu paspor kalau ini ya. Nah, ini yang mungkin kita juga perlu menguatkan teman-teman, kemudian juga mengajak teman-teman, memotivasi kawan-kawan kita, seluruh clinician untuk wound care, untuk bisa hadir lah di ASEAN Wound Summit. Deket ya. Karena yang pertama ini event besar yang memang kita baru dipercayakan untuk tahun ini untuk mengadakan. Di samping ini pasca pandemi, ini tantangan besar bagi kita. Yang kedua ini adalah menghadirkan pembicara-pembicara di tingkat ASEAN dan internasional lain. Saya pikir ini juga akan menambah ilmu, menambah kesempatan kita untuk membangun networking dengan orang-orang di luar Indonesia, saya pikir. Jadi teman-teman yang sudah punya basic sebagai seorang clinician, kita mengajak betul supaya bisa bergabung lah. Siap. Mudah-mudahan pandemi ini semakin
semakin Bulan- terkontrol. Bulan apa Kemudian tadi? November, Pak, November. Ini apa ini? Ini April. Ya, masih ada waktu. Masih 6 7 bulan lagi. 7 bulan ya. 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Nah, jadi teman-teman bisa mengumpulkan uang, bisa cari sponsorship, kemudian juga bisa submit mungkin nanti Ya. ada hal-hal yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk berangkat. Ya, jangan lupa ASEAN Summit November 2022 di Sultan Hotel Jakarta. Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu di sana, baik dengan para pembicara lokal, pembicara dari internasional, dan termasuk dari tokoh-tokoh mungkin yang akan hadir di acara tersebut. Jangan kita lewatkan, insya Allah. Ya, semoga pandemi segera berakhir. Ya. Jadi kita bisa menyelenggarakan acara dengan lancar. Tapi kalau pandemi berakhir, Ya. ini ada masalah bagi saya sebenarnya. Kenapa? Nah, Ini- saya Ya. sedang menulis Oh, sekarang, I see. sedang menulis disertasi. Iya. Judulnya, salah satu judulnya adalah pengembangan home care nih. Ah. Pengembangan home care, Selama pengembangan model home care pada perawatan luka pada masa pandemik. pandemi. Ya. Tapi kalau pandemiknya hilang macam mana? Ya, karena pandemi berakhir berarti sudah selesai. Sudah nanti langsung Tapi nulisnya belum siap langsung aja. pengukuhan nanti. Bisa evaluasi hasil. Iya. Pengukuhan. Nah, tapi kita doakanlah pandemik harus berakhir. Ya. Harus berakhir. Ya. Dan Karena tadi ganti judul ya. jangan ganti Sudah selesai. Karena pandemi berakhir, penelitian saya sudah selesai gitu. Tapi kita memang nggak berharap ada varian-varian yang lain dari Betul. corona lah ya. Oke. Supaya masyarakat kita juga bisa bekerja, kita sebagai profesional juga bisa mengembangkan praktek kita, kemudian bisa membangun jiwa-jiwa atau semangat yang sangat luar biasa dari penerus-penerus kita yang akan datang. Kalau bukan kita siapa lagi? Yes. Kalau bukan kita yang membangun mereka, kalau bukan kita yang branding di depan mereka, mereka juga akan nggak ada semangat seperti kita nanti. Marah harus lebih baik daripada kita. Oke. Seperti Pak Ipu cerita tadi, jangan pikirkan modal, tapi pikirkan semangat untuk bekerja. Oke. Ya kan? Oke. Nah, Terima kasih Pak Edi. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ini Pak Edi Mulyadi. Ya, saya ulangi lagi, beliau adalah Presiden INWCCA. Jadi beliau yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Terima kasih Pak Edi. Sampai ketemu Pak Edi. Udah mau salaman ya? Salaman lagi. Aidram, sampai ketemu, sehat-sehat selalu ya. Amin, Allah. Nanti suatu saat saya ke Bengkulu ya. Siap. Oke. jangan lupa bawa tisu. Kita main-main di tangga. Oh, apa itu? Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.